Kita sudah mengalami hal yang sama tahun 98 sebenarnya, di mana gara-gara ditutup 14 bank, kemudian tidak ada penjaminan buat yang lain, maka terjadi kepanikan dan itu terjadi rush, yang akhirnya pemerintah juga akhirnya menjamin dari dana masyarakat. Nah, sejak itu sebenarnya Indonesia sudah mulai melakukan perubahan di dalam pengawasan, baik itu melalui BI pada saat itu, kemudian lari kepada OJK ya. Dan saat ini sebenarnya jujur aja bank-bank itu per individu bank itu semua OJK itu akan tahu bagaimana kinerjanya dan bagaimana likuiditasnya. Sehingga kalau saya melihatnya sangat berbeda dengan kondisi di Amerika, di mana pengawasan bank-bank regional itu memang termasuk yang lemah. Di Indonesia enggak, walaupun dikatakan bank sistemik itu hanya buku 4 dan buku 3, tapi buku 1, buku 2 itu selalu diamati terus karena kasus 2008 juga kita hadapi, di mana Bank Senturi, ya kan, satu saja Bank Senturi kalau pada saat itu tidak diselamatkan, itu mungkin akan berpengaruh juga terhadap bank besar. Jadi kita punya pengalaman 98 dan 2008, maka pemerintah mencoba dengan KSSK-nya itu memperkuat dan ditambah lagi Undang-Undang P2SK yang baru. Di mana Undang-Undang P2SK ini adalah bagusnya LPS yang tadinya hanya menjamin ketika bank dilikuidasi, saat ini enggak di dalam P2SK, iya di dalam ini adalah resolusi. Nah, resolusi itu artinya apa? Ketika ada bank bermasalah dan oleh OJK itu dianggap perlu dibantu, maka LPS wajib membantu juga. Nah, ini ada bagusnya sehingga tidak harus nanti cari investor dulu untuk beli bank ya. Kemarin kita sempat loh sebelum Undang-Undang P2SK itu ada 3 bank yang bermasalah, akhirnya mencari-cari investor untuk men-take over bank tersebut gitu. Sehingga makanya kita aman-aman aja ketika pandemi gitu. Nah, jadi sebenarnya penanganan selama ini menurut saya KSSK itu sudah cukup bagus ya. Nah, pengalaman yang dihadapi oleh Amerika itu sudah kita antisipasi sebelumnya. Cuman kan efeknya pasti ada juga ya. Efek satu terhadap bisa efek positif bisa negatif. Bisa positif apabila dianggap di sana menempatkan dananya agak riskan, masuk ke sini dong Indonesia. Ya, betul. Sehingga bisa jadi obligasi pemerintah akan laku terjual gitu ya. Nah, memang pemerintah harus lihat nih kira-kira kalau investor mau masuk ya harus disiapkan. Karena pemerintah kan kemungkinan di triwulan 2 nggak jualan SBN kan gitu ya. Nah, ini mungkin bisa diantisipasi untuk mendapatkan yield yang lebih murah buat pemerintah. Itu sisi gitu. positifnya ya Bu. Betul gitu ya. Nah, negatifnya adalah mungkin kita harus atau pemerintah atau regulator harus memberikan positioning. Selain bilang kita baik-baik saja, juga harus dinyatakan antisipasinya apa kalau terjadi capital outflow misalnya. Nah, sedangkan likuiditas saya yakin likuiditas bank kita masih bagus karena rata-rata CAR masih 25%. Berarti untuk kalau ada masyarakat yang mengambil dananya itu sangat cukup gitu. Jadi menurut saya memang banyak perbedaan ya dalam hal ini. Nah, yang kedua dari sisi suku bunga ya, memang bedanya kalau di sana begitu bunga naik terus pasti di sisi kredit bermasalah dong. Ini terjadi 2008 juga sama. Jadi ketika pada saat itu bunga naik, mortgage-nya jatuh kan. Nah, begitu mortgage jatuh kan orang yang naruh uang mengatakan bahwa wah ini bakal terjadi kredit macet. Nah, bakal terjadi kredit macet. Jangan-jangan uang saya nggak balik, jadi akhirnya terjadilah dan iya betul itu juga terjadi. Nah, makanya dengan kenaikan suku bunga ini mungkin pemerintah Amerika juga harus melihat bank per bank ini seperti apa dan apa yang akan dilakukan untuk perbankannya sehingga masyarakat tidak panik gitu kan. Kemarin kan statementnya tidak jelas waktu awal kan bahwa tidak akan dibantu, tapi kemudian begitu dibantu, sudah dengan akhirnya dibantu, udah ada di pasar berspekulasi betul. Jadi tadinya nggak dibantu karena tidak ada posisi pemerintah di mana, jadi panik kan orang. Tapi begitu ada posisi bahwa kita akan jamin langsung nggak akan terjadi rush. Jadi gitu. mungkin sebenarnya adalah pentingnya regulator juga dalam hal menjaga sistem keuangan tentunya. Jadi ya, Bu, menjaga sistem itu selain juga melakukan stress test, yang kedua adalah standing point-nya ada di mana. Dan itu harus disampaikan kepada publik sehingga publik tuh punya keyakinan. Informasi berarti ya Bu ya. Benar, karena orang yang punya uang tuh pasti kan cash is a king kalau terjadi sesuatu jadi kan gitu. Nah, itu sih pelajarannya. Baik Bu, jadi kan memang ada sedikit lesson learned mengenai apa yang disampaikan kepada publik itu sangat esensial apapun yang disampaikan terutama sistem keuangan. Karena kita ketahui juga Silicon Valley Bank ini kan kolapsnya itu begitu cepat terjadi. 48 jam sebelumnya tuh ia mengumumkan ada butuh pendanaan permodalan, tapi mungkin informasi yang sampai ke nasabah itu berbeda, terjadi bank run. Dalam hal ini sebenarnya kasus-kasus bank run lainnya yang terjadi mungkin tidak hanya di global dan mungkin juga terjadi di Indonesia pada tahun 98 gitu ya Bu. Sebenarnya masalah utamanya apa Bu? Dan juga mengenai kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Jadi ini problemnya adalah persepsi, belum tentu kinerja seluruh bank.
hanya 1-2 bank yang bermasalah bisa terhadap yang lain. Karena apa? Yang namanya dana diambil bersama-sama kan di satu sisi bank itu kan penetapan likuiditasnya kan terbatas ya. Di sisi yang lain kan dikasih kredit, kan nggak mungkin kredit suruh bayar hari itu, ya kan. Di sisi yang lain dana ini keluar cukup banyak gitu. Sehingga ketika kondisi bank seperti itu kan juga bank lain mau kasih pinjam takut juga gitu. Nah efeknya ya harus regulator yang memberikan pinjaman atau sementara. Nah, oleh karena itu LPS itu benar sekali. Sekarang kalau dia menjadi resolusi itu bank bermasalah saja dan dianggap krisis itu boleh mereka memberikan. Nah, itu saya rasa sangat bagus sehingga tidak sampai nanti bank itu main jual-jual aja dengan jual murah gitu. Sehingga akhirnya kepemilikan kita malah nggak banyak. Nanti asing semua dong yang beli gitu ya. Nah ini saya rasa udah cukup bagus sehingga yang perlu dijaga untuk saat ini adalah menjaga momentum kepercayaan masyarakat ini harus terus menerus. Karena di Amerika kan kemungkinan nih bank-bank ini pasti akan kena semuanya gitu ya. Mungkin kenanya bukan hanya karena persepsi saat ini aja, tapi mereka juga melihat kredit macet bakal naik kalau suku bunga akan naik terus. Dan diperkirakan suku bunga masih akan naik terus sampai dengan semester 1. Nah semester 2 baru akan flat, 2024 baru dimungkinkan baru akan turun. Iya.